sekarang masalah banding itu kan menyangkut materi, berarti lebih fokus kepada materinya. Tapi tetap kompetensi-kompetensi yang harus kamu kuasai itu jangan dikesampingkan. Kalau ada banding, itu berarti eh, target yang Bapak minta kemarin nggak tercapai itu. Apa targetnya? Yaitu yang Bapak simulasikan, kamu kan udah melakukan pemeriksaan, sudah menetapkan SKP, ditetapkan pajak terutangnya, kamu udah manggil hadir WP-nya, kamu udah diskusi sama WP-nya, tapi WP-nya kekeh berdasarkan keyakinannya, pendapatnya bahwa apa yang kamu lakukan itu menurut pendapatnya hakim secara formal, material itu termasuk dasar hukumnya, hitung-hitungannya itu tidak benar gitu. Meskipun kamu sudah menjelaskan konsekuensi-konsekuensinya apa, ya. Karena kan sebelum banding itu antara lain dia tetap harus bayar pajak kan, ya enggak? Bayar pajak sesuai dengan kesepakatan terakhir pada saat kamu ketemu sama WP-nya harus dibayar. Itu jadi upaya hukum pajak itu termasuk banding itu tidak menunda pembayaran. Seorang wajib pajak yang bernama Pak Angga akhirnya menerima surat keputusan atas keberatan yang diajukannya beberapa bulan yang lalu. Apa ya isinya ya? Tetapi ketika SK keberatan dibuka, sayangnya permohonan Pak Angga ditolak seluruhnya. Keberatanku ditolak semua. Enaknya aku harus ngapain ya? Karena kebingungan, Pak Angga akhirnya mencari-cari informasi melalui YouTube mengenai tindakan lanjutan apa yang bisa dilakukan jika SK keberatannya ditolak. Coba buka YouTube biar tahu informasi. Anda bingung dapat surat cinta dari kantor pajak? Anda tidak terima dengan hasil SK keberatannya. Mau tahu caranya? Simak langkah-langkah berikut ini. Nomor 4, bikin bumi berguncang. Eits, tapi sebelum masuk ke tata caranya, harap diingat ya teman-teman, upaya banding hanya bisa diajukan 3 bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. Nah, sekarang yuk kita simak langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah buatlah permohonan surat banding. Adapun formatnya ada dalam Surat Edaran Nomor 08 PJ Tahun 2018. Langkah yang kedua, surat permohonan banding dibuat dalam bahasa Indonesia.
Langkah yang ketiga, surat banding beserta kelengkapan administrasinya, terutama SK keberatan, diajukan ke Pengadilan Pajak dengan alamat Jalan Hayam Wuruk, nomor 7, Jakarta Pusat 10120. Langkah keempat, harap diingat ya teman-teman, terhadap satu keputusan hanya bisa diajukan satu permohonan banding. Nah, setelah semua berkas lengkap, surat banding bisa diajukan dengan cara dikirim melalui jasa ekspedisi atau pos. Atau bisa juga dengan diantar langsung ke Pengadilan Pajak melalui loket penerimaan surat. Nah, surat banding yang lengkap ini nantinya akan diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak. Dalam jangka waktu 12 bulan, sejak diterimanya surat banding, akan terbit putusan banding atas permohonan yang telah diajukan. Jika WP tidak setuju dengan putusan banding, maka masih ada upaya hukum berikutnya, yaitu upaya peninjauan kembali. Tapi jika WP setuju dengan putusan bandingnya, maka upaya hukum berakhir sampai di situ. Nah, itulah beberapa langkah bagaimana mengajukan permohonan banding. Terima kasih teman-teman. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dadah!